si Hotman Paris mengolah ini kan diolah menjadi sebuah cerita sinetron, seolah dia lah sutradaranya. Bude Sire mesti begini, Ribu mesti begini, Bang mesti begini. Ya, inilah yang makanya saya dari awal, kalau Bude Sire mencabut kuasa ke Hotman Paris karena sudah mempercayai Pak Otto, artinya dia udah percaya dong Bude Sire dengan Babs ke Pak Otto kan percaya dong, artinya udah nggak percaya dengan Hotman Paris. Hotman Paris mesti mengundurkan diri, tahu diri dia, gua udah nggak dipercaya, kok bisa Ibu Desire sama Bang datang ke Pak Otto. Nah di sini Pak Hotman Paris tahu nggak kalau Bu Desire sama Bang datang ke Pak Otto. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan berita-berita terkini yang sedang dibahas oleh ranah publik soal selebritas dan tokoh publik yang selalu saja ada beritanya karena dengan berita mereka eksis di ranah media. Kali ini masih mengikuti soal konflik dari Hotma Sitompul dengan Desire dan juga Hotman Paris Hutapea yang kini makin melebar karena Meriam Bellina diberitakan juga terseret di konflik Hotma dan Desire ini. Nah, bagaimana nama Meriam Bellina sampai bisa muncul dan pusaran konflik ini? Yuk kita simak ulas kupas tuntas fakta Bang Pin berikut ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jaring. Oke, langsung saja. Permasalahan Hotma Sitompul dan Hotman Paris semakin panas. Hotma menganggap bahwa predikat Hotman sebagai pengacara hebat harus diragukan. Hal ini seperti kita kutip dari insertlife.com. Hotma menganggap bahwa Hotman Paris tidak mampu menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Desire Tarigan. Hotman Paris dianggap tidak berpengalaman menangani masalah rumah tangga. Karena itu, masalah Hotma dengan Desire menjadi berlarut-larut dan melebar kemana-mana. Inilah yang makanya saya dari awal, kalau Bu Desire mencabut kuasa ke Hotman Paris karena sudah mempercayai Pak Otto, artinya dia udah percaya dong Bu Desire dengan Babs ke Pak Otto kan percaya dong, artinya udah nggak percaya dengan Hotman Paris. Hotman Paris mesti mengundurkan diri, tahu diri dia, gua udah nggak dipercaya, kok bisa Ibu Desire sama Bang datang ke Pak Otto. Nah di sini Pak Hotman Paris tahu nggak kalau Bu Desire sama Babs datang ke Pak Otto. Kalau tahu Hotman Paris sebagai lawyer, kata lawyer papan bawah atau papan atas, saya nggak tahu lah, dia mesti mengundurkan diri atau dia tegur Bu Desire, apa ini kok yuk ujuk-ujuk, saya kan lawyer, yuk kok yuk datang ke Pak Otto. Nah makanya selalu saya sampaikan, kalau ini Hotman Paris dicabut kuasanya, alhamdulillah saya pikir ini bisa menuju kepada penyelesaian. Tapi kalau masih ada si entah siapa itu, si tangan yang banyak cincinnya kayak si Desi, ya saya pikir nggak bakalan selesai, enggak lah saya pikir, ya, karena dia terus olah, dia juga nggak mau kehilangan muka. Sebenarnya dia mesti tanya lagi ke Pak Otto, kok bisa klien saya datang ke Anda? Nah inilah yang kita ikutin, semua media, masyarakat juga ngikutin, ada apa ini olahan daripada Hotman Paris. Ya itu saya pikir kuncinya kembali kepada Hotman Paris. Bu Desire maukah ini urusan terus bergulir di pinggir jalan atau mau selesai? Kalau selesai cabut Hotman Paris. Saya pikir begitu anunya, solusi yang terbaik. Lebih lanjut, Muarakarta dan juga Partai Sihombing selaku kuasa hukum dari Hotma Sitompul menganggap bahwa perceraian itu bukan bidangnya Hotman Paris Hutapea. Bahkan Partai dan juga Muarakarta juga menyinggung soal kasus Hotman Paris dengan artis Meriam Bellina.
Ini bukan bidangnya dia, ini bidang kami. Kami lebih pengalaman kok dari dia. Dari segi mana? Dari perceraian, ujar Partahi Sihombing, tim penasihat hukum Hotma Sitompul saat menggelar konferensi pers di LBH Mawar Saron di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Senin kemarin. Saya sudah bosan sama yang namanya perceraian. Banyak kok orang cendana punya grup juga pakai saya. Sugianto cerai di tangan saya. Banyak artis-artis besar dulu, lanjut Partahi Sihombing. Namun secara tiba-tiba meleset dari pembahasan soal rumah tangga Desiree dan Hotma, kuasa hukum Hotma yang lain yakni Muara Karta Simatupang membahas soal masa lalu Hotman Paris dengan Meriam Bellina. Itu dulu kita dengar kok yang namanya Meriam Bellina sama Hotman Paris. Bagaimana ceritanya? Selesainya bagaimana? Coba kalian cari. Jadi jangan kesalahan mendapat kuasa dari seorang yang menyangkut Pak Hotma dipelintir semua, yang menyangkut Sitompul dipelintir. Kita sumpahin semoga kuasa dicabutlah sama Desiree Tarigan. Tukas Muara Karta Simatupang. Padahal sebelumnya Hotman Paris Hutapea malah menyarankan agar Hotma Sitompul meniru cara dia dalam menghadapi masalah dengan sang kekasih. Dalam hal ini adalah Meriam Bellina. Hotman pun mencontohkan bagaimana sikapnya saat dilaporkan mantan kekasihnya Meriam Bellina. Dalam keterangannya ke media, Hotman Paris beberapa waktu lalu juga menyentil Hotma Sitompul yang tidak melakukan pendekatan saat bermasalah dengan sang istri Desiree Tarigan. Bahkan ia pun menyarankan agar Hotma mencontoh sikapnya saat menghadapi masalah saat itu dilaporkan oleh Meriam Bellina. Dia mencontohkan saat berkasus dengan mantan kekasihnya itu, Hotman tidak membalas apa yang dilakukan oleh aktris senior itu. Contohlah saya waktu ribut dengan artis terkenal, Anda pasti tahu saya tidak balas dengan laporan pidana, terang Hotman. Hotman menegaskan bahwa pada saat itu ia tidak melaporkan balik Meriam Bellina. Ia justru mencoba menghubungi Meriam Bellina dan membicarakan masalahnya dengan baik-baik. Padahal Hotman sendiri mengaku sangat terkejut ketika tahu dirinya dilaporkan. Terlebih lagi pada saat itu ia tengah menjalani tugasnya sebagai kuasa hukum di sidang korupsi Wisma Atlet. Singkat cerita, Hotman lantas memilih jalan mediasi hingga akhirnya ia dan Meriam Bellina berdamai. Meriam Bellina yang melaporkan Hotman ke Polda Metro Jaya pada Rabu 28 Maret dengan tuduhan menganiaya dan menghina, akhirnya mencabut laporannya dan kemudian perkara itu pun di SP3 oleh Polda Metro Jaya karena kurang bukti. Ya, tapi ya kita hanya mendoakan, tapi Devi sekarang hanya menunggu apa hak saya 22 tahun. Ya, yang didapat sekarang ini laporan polisi di sini, laporan polisi di sini. Contohlah saya, waktu saya ribut dulu sama artis terkenal, ya, Anda pasti tahu bang. Saya tidak balas dengan laporan pidana. Dia laporin saya ke polisi, saya tidak balas dengan laporan pidana. Saya pelan-pelan SMS, Mama, salahku di mana? Apa salahku? Kenapa kau laporin saya ke polisi? Waktu itu lagi sidang perkara korupsi Nasaruddin, Wisma Atlet. Saya kan pengacara Nasaruddin. Saya lagi pakai baju pengacara, tiba-tiba ada wartawan dari luar SMS. Waktu itu wartawan senior Kompas, makanya gue percaya. Kamu dilaporin ke Polda oleh si ini. Langsung jantung gue bunyi 13 kali. Hanya minta izin ke hakimnya. Ibu Hakim, saya minta izin ke toilet, gue bilang. Ternyata di luar sudah menunggu banyak wartawan.